Tidak ada dalam Al-Qur'anmu bahwa Muhammad itu bagian keturunan dari Ismail dan Abraham maupun Bani Kinana. Lalu dari mana Muhammad bisa tahu? Bagaimana asumsi? Kan sudah ada dalilnya dalam Quran, hadis, dan sirah nabawiyah. Nah sekarang, bagaimana kamu menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan, yang mana Tuhan itu keturunannya Daud. Jadi Daud itu mempunyai anak Tuhan, namanya Yesus. Itu dari mana tahunya coba? Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. VN aja om, biar kamu tak injilin. Jangankan kamu, para pendeta pun tidak mungkin paham ajaran Yesus itu. Ya, makanya saya tak ajarin sama aku. Biar kalian itu tidak mentuhankan manusia gitu. Ayo, VN om. Kias Yunus A94 itu maksudnya apa? Ngomong apa? Jangan cepat-cepat, santai aja. Kalau debat dengan saya, mau tak injilin atau hanya mau nanya tentang Islam? Seumur hidupnya tak suruh bertanya itu. Tinggal pilih ya. Yunus ayat 94 itu tugas kami untuk meluruskan kalian tentang sesembahan kalian. Karena selama masa hidupnya Muhammad, nabimu itu tidak pernah mengenal dengan Allah yang benar. Kebenaran itu ada pada kitab-kitab sebelumnya, bukan ada pada Al-Quran dan Muhammad. Nah gitu dong nanya. Maksudnya Yunus 94 itu. Nabi Muhammad kan keturunannya Ibrahim tapi dia lahir. Kan gak mungkin kan tahu tentang nabi-nabi Israel. Tiba-tiba dia diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan nabi-nabi Israel. Ya, diantaranya tentang Yesus. Bahwa Yesus itu kata Allah melalui Al-Quran, utusannya Allah untuk Israel saja. Seorang nabi diberi wahyu firman dan mengenalkan Tuhan yang benar, yaitu Allah. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, kamu jangan takut menceritakan ini. Ya, karena apa? Takutnya Rasulullah karena tidak pernah membaca, tidak tahu, kok malah langsung disuruh menceritakan gitu loh. Kata Allah, kalau kamu ragu tanyakan. Nah, tapi dalam tafsir itu Rasulullah tidak ragu. Makanya andai kan Rasulullah ragu nanya, ya beneran apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Bahwa Yesus itu apa? Seorang nabi, utusan, penyampai firman, gitu. Atau tentang Musa, kan banyak cerita-cerita dalam Al-Quran. Gitu maksudnya ayat itu ya. Kebenaran ada pada kitab sebelumnya. Oke, saya nanya kepada kamu, jawab yang jelas. Menurut Yesus dan Musa, Tuhan yang benar itu siapa? Coba. Gini bang, dalam Yunus ayat 90 itu kan kisah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kisah itu kan ketika bangsa Israel itu kan dikejar oleh Firaun. Nah, Firaun itu kan termasuk seiman dengan kalian juga. Nah, ketika Firaun itu mau diazab sama Tuhannya Musa, Firaun kan bersyahadat lah, kan mengatakan tidak ada Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Pertanyaannya adalah, siapa nama pribadi Allah yang disembah oleh Musa? Siapa nama Allah pribadi Abraham, Ishak dan Yakub? Oke, cara membuktikan kan pakai dalil. Gitu ya. Makanya kata waktu Rasulullah itu ditanya oleh orang Yahudi, kenapa kiblatmu pindah? Bukankah Baitul Maqdis itu kiblat yang pertama? Lalu Rasulullah melalui wahyu menjawab, oh tidak, justru kiblat yang pertama itu adalah Ka'bah. Inna awala baiti wudi'a linnas bi Bakkah. Lalu Yahudi nanya lagi, kok bisa Abraham ke Mekah? Apa tanda-tandanya? Lalu datang turun ayat lagi, fihi ayatun bayyinatun makom Ibrahim.
Di situ ada tanda-tandanya, yaitu tempat bijakannya Nabi Ibrahim. Ya, terus nanya lagi, kamu kok bisa keturunannya Ibrahim? Iya, turun ayat lagi, ini askantu min dzurriyyati. Bahwa Nabi Ibrahim meletakkan keturunannya di Mekah, yaitu Ismail. Itu sejarahnya itu ya. Buktiin perkataan nabimu dari Al-Quran bahwa Allah SBTmu itu berfirman, dia itu termasuk keturunan dari Abraham, Ismail, dan Bani Kinanah. Buktiin dari Al-Quranmu. Kalau kau tidak bisa membuktikan itu, berarti Muhammad itu berbohong. Siapa nama pribadi Allah yang disembah oleh Musa? Musa dan nabi-nabi Israel, Allah belum pernah menyebut namanya. Makanya orang-orang Israel sampai sekarang pun menyebut gelar. Adonai, semuanya Hasim, semuanya itu gelar itu, bukan nama. Karena Allah belum memperkenalkan namanya. Nah, kalau Islam, Ibrahim yang mengenalkan dulunya waktu membangun Ka'bah itu. Itu diteruskan Bani Jurhum, diteruskan Bani Huza'ah, diteruskan oleh Rasulullah. Makanya semua para nabi itu diutus oleh Allah. Mana dalilnya? Qulu amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi semua para nabi itu diutus oleh Allah. Nah, kalau kamu kan tidak tahu kayak gitu itu. Jangan lupa subscribe Allah Iman belum Yakin pernah Channel. memperkenalkan nama pribadinya kepada para nabi-nabi dari Israel. Lu baca Keluaran 6 ayat 2. Oke, caranya buktikan kan pakai dalil ya. Oke, ini askantu min dzurriyyati. Nah, itu ya. Di situ Nabi Ibrahim meletakkan keturunannya Ismail. Makanya umat Islam tahu nasabnya Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ibrahim sampai Adam tahu. Ya, Abu Abdullah Abdul Muthalib wa Simun Abdi Manafiyan Tasib wa Ummuhu Aminah Juhriyah. Jadi apa? Abdullah bin Abdul Muthalib, Hasyim di mana Qusay bin Kilab sampai ke Adnan, lalu Ismail, Ibrahim sampai ke Nabi Adam saya tahu. Nah, sekarang kamu bisa nggak silsilah Tuhanmu itu? Tuhan saya lahir dari ini gitu coba. Nasabnya dari mana? Nasabnya dari mana, Bang? Dari Al-Quran apa dari hadis? Loh, ini askantum min dzurriyyati. Itu kan sudah Al-Quran. Nah, sekarang kamu mengetahui nasabnya Yesus itu Tuhan kamu, Tuhan saya dilahirkan dari ini. Bisa kamu sebutkan? Dari mana itu? Coba. Ya, Al-Quranmu ayatnya mana? Coba kamu tampilkan. Kan dalilnya dong. Lu tampilkan sini bukti dari Al-Quranmu bahwa Muhammad itu bagian keturunan dari Ismail, Abraham, dan Bani Kinana. Ya. Oh, minta dalil bahwa Nabi Ibrahim itu meletakkan keturunannya, yaitu Ismail, sampai ke Nabi Muhammad. Yaitu surat Ibrahim, surat 14 itu, ayat 37. Nah, sekarang kan sudah saya sebutkan ya, 37 ya, surat Ibrahim. Nah, sekarang Tuhanmu kan manusia. Coba silsilahnya. Ya. Kamu sebutkan. Ayo, silakan. Abraham memperkenalkan nama Tuhannya ke Arab itu dengan Allah. Bagaimana Abraham memperkenalkan nama Tuhannya itu dengan Allah pada umat di Arab, orang Arab? Sementara Islam itu baru muncul ketika Muhammad menjadi nabi pada usia 39 sampai 40 tahun. Sekarang kamu buktiin perkataan Nabi muda Al-Quran bahwa dia bagian keturunan dari Abraham, Ismail, dan Bani Kinana. Nah, disitulah kamu tidak tahu sejarah. Ya, Nabi Ibrahim itu diutus oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahim dalam Al-Quran. Allah mengutus Nabi Ibrahim. Yang mana sebelum diutus untuk membangun Ka'bah,
Dia kan diusir, istrinya kan diusir oleh Sarah. Maka dia pergi. Ya, ya itu tinggalnya di daerah Mekah itu, di Ka'bah itu, di dekat Ka'bah ada sumur Zam-Zam itu kan ceritanya. Itu kan Ismail kecil itu haus lalu Hagar mencari air. Lalu Allah mengutus malaikat. Maka muncullah air itu, air Zam-Zam itu. Itu udah sejarah itu. Kamu ngorek-ngorek kayak gini percuma kamu udah tahu apa-apa. Justru lo itu nggak tahu sejarah kok, karena Al-Quranmu itu memutarbalikan fakta sejarah para nabi-nabi dan rasul-rasul dari Yahudi. Buktiin itu perkataan Muhammad dari Al-Quran, bahwa dia itu termasuk keturunan Abraham, Ismail dan Bani Kinana. Tunjukin sini ayat Al-Quranmu. Lalu setelah Ibrahim dan Ismail ya, diteruskan Ismail. Lalu beberapa ratus tahun kemudian orang-orang Arab itu malah mereka menyembah berhala. Tapi mereka tahu Tuhan yang benar itu Allah. Ya. Yang dikenalkan oleh Ibrahim. Mereka menyembah berhala, dianggap berhala itu anak-anak Allah. Sama dengan Yesus. Yesus mengenalkan Tuhan itu kan Allah. Lalu ada orang sesat-sesat malah menyembah Yesus. Tapi orang ini tahu bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah. Dikenalkan oleh Yesus, sama seperti Arab. Arab itu tahu Tuhan yang benar itu Allah. Tapi mereka menyembah berhala, dikira berhala itu anak Allah. Sama seperti orang Kristen. Dikira Yesus itu anak Allah gitu loh. Berarti menyembah berhala, menyembah Yesus sama seperti menyembah Allah. Gitu. Kau itu akan digebukin sama Yahudi kalau Abraham dan Ismail itu pernah ke Ka'bah, pernah ke Arab untuk membangun Ka'bah. Emang lu pikir gurun itu hanya di Arab? Israel itu juga termasuk padang gurun. Nah, disitulah kebodohan kamu itu. Nabi-nabi itu ya memang banyak di Yahudi, Israel. Ya, Abraham punya putra dua, Ismail dan Ishak. Dari Ishak muncullah nabi-nabi Israel saja. Ingat cuma satu kaum, Israel saja. Tapi untuk Ismail, dekatilah anakmu Hagar, karena dari dia akan ku jadikan bangsa yang besar. Gitu loh. Maksudnya apa? Kapan Allah mengutus keturunan dari Ismail menjadi bangsa yang besar? Setelah nabi-nabi Israel itu selesai. Makanya ketika Yesus sudah tidak ada, maka Allah mengutus dari keturunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad di Arab. Kan gitu sejarahnya. Coba kau tunjukin sini ayat Al-Quranmu. Muhammad itu bagian keturunan Abraham, Ismail dan Bani Kinana. Ayo tunjukin dong. Garis keturunan kenabian itu melalui Abraham, Ishak dan Yakub. Itu dikonfirmasi sama Al-Quranmu sendiri, karena lo itu buta huruf dengan sejarah. Nah makanya ini askantum min dzurriyyati ya. Itu keturunnya Ibrahim ke Ismail sampai ke Nabi Muhammad sudah itu. Nah, itu sudah kitab suci. Nah, kalau kamu nanya buktiin dari ucapan Muhammad, oke, sekarang buktiin dari ucapan Yesus bahwa dirinya firman jadi manusia. Bisa kamu? Tunjukin aja ayat Al-Quranmu berapa, ayat berapa, pasal berapa lah yang mengatakan itu. Coba kau tampilkan di sini. Nah, di situ kebodohan kamu. Memang garis keturunan Nabi itu dari keturunan Ibrahim. Ibrahim punya putra berapa? Dua, oke. Yang dari Yakub untuk siapa? Israel saja. Terus dari Ismail untuk seluruh bangsa. Kan udah benar itu. Nggak tahu kitab suci kamu bro. Mana ayat Al-Quranmu yang mengatakan garis keturunan kenabian itu melalui Ismail? Nah, kan sudah aku jelaskan. Ini askantum min dzurriyyati itu apa? Ibrahim meletakkan keturunannya Ismail. Dari Ismail kan keturunannya. Nah sekarang gini, saya pakai Quran atau hadis itu untuk siapa nasabnya Nabi Muhammad. Gitu kan maksud kamu? Nah itu sudah ada. Dan seorang Yahudi pun tidak pernah menolak itu. Nah sekarang coba, Yesus itu kan manusia, kamu tuhankan. Coba, kamu keturunan Yesus itu bapak-bapaknya kamu sebutkan juga, coba. Tapi melalui kitab suci loh. Kitab suci ada firman Tuhan, coba. Ayo.
Nah itu, ini askantum min dzurriyyati itu. Ya. Qulu amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim, itu semuanya. Iya, coba kamu tampilkan di sini loh. Biar para penyimak di sini menjadi saksi bahwa benar-benar bahwa Muhammad itu bagian keturunan dari Ismail dan Abraham dan dari Bani Kinana. Nah sekarang coba silsilah Tuhanmu itu. Tuhan saya ini manusia, mempunyai bapak ini, bapak ini. Tapi pakai firman Tuhan loh, ayo. Jangan, nggak usah kau loncat topik. Kamu buktiin dari Al-Quranmu bahwa Muhammad itu bagian keturunan dari Abraham, Ismail, dan Bani Kinana. Dan kamu harus buktiin garis kenabian itu melalui Ismail dari Al-Quranmu. Loh kamu tahu nggak? Islam itu atiullah wa atiur rasul. Allah memerintahkan taatlah kepada Allah melalui Al-Quran. Wa taat kepada Nabi melalui hadis. Tarok fiku amro ini lantadilu mata masaktum bihima Alkitab wa sunnah. Jadi umat Islam itu kitabnya Quran dan hadis perintah Allah. Sama seperti orang Yahudi. Ada Mikdas, ada Halakah, ada Talmud, ada Taurat. Kalau Kristen kan nggak tahu apa-apa. Kalau Kristen mengambil kitabnya orang dijadikan satu. Perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, ucapannya Paulus, penyesat Paulus. Dijadikan satu. Itu bukan kitab suci. Kalau Israel dan Islam sama. Ada kitab suci, ada hadis. Nah, di situ kesalahan kamu. Emangnya Allah memerintahkan kita taat kepada Al-Quran saja, kepada hadis tidak gitu? Lucu kamu itu. Allah memerintahkan taatlah kepada Allah melalui Al-Quran, wa atiur rasul melalui hadis. Nah, kenapa kamu cuma minta Quran? Kalau Al-Quran itu udah ini askantum min dzurriyyati. Nabi Ibrahim meletakkan keturunan Ismail. Dari Ismail itulah keturunannya Nabi Muhammad itu. Ke atas sampai ke Ismail. Saya nggak tanya lu mau taat sama Allah ke, lu mau taat sama Muhammad ke. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, buktiin di sini garis keturunan kenabian itu melalui Ismail berdasarkan Al-Quranmu, dan Muhammad itu bagian keturunan dari Abraham dan Ismail dan Bani Kinana menurut perkataan oleh SBTmu. Silakan lu tampilkan. Sekarang coba silsilahnya Tuhanmu itu siapa saja? Pakai firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan itu ucapannya Tuhan. Coba bisa nggak? Nggak usah kau loncat topik. Tuhan yang benar itu Tuhan yang tidak pernah berfirman tentang biografi seseorang. Iya, ini askantum min dzurriyyati. Ya, surat Ibrahim 37. Itu sudah. Nah, kalau untuk silsilahnya bin ini, saya pakai hadis. Loh kok hadis tata? Loh, kan ini perintah Allah. Disuruh taat kepada hadis juga. Ya makanya Tuhan yang benar itu memang tidak pernah menceritakan silsilah. Makanya di situ tidak menceritakan bin, tidak. Cuma Allah menceritakan bahwa Nabi Ibrahim meletakkan keturunannya yaitu Ismail, udah. Makanya kalau kamu pakai nama-nama bin ini, Nabi Muhammad bin Kinana itu kan saya pakai hadis harusnya. Pakai sejarah, sirah nabawiyah. Atau kalau dalam Bible pakai Markus, Yohanes, Matius itu. Itu kan bukan kitab suci, sejarah kan Markus gitu itu. Ya harus pakai itu memang. Makanya kata Lukas, Yesus putra Daud gitu itu. Itu sejarah memang Lukas gitu itu. Nah, sekarang biar adil. Sekarang coba memakai firman Tuhan. Yesus kan menerima firman kan dari Tuhannya. Bahwa Yesus itu keturunan dari manusia siapa? Maryam bin siapa? Coba sebutkan. Harus kitab suci loh. Jangan Markus, Lukas, Yohanes, itu sejarah itu. Nah, nanti saya pakai buku selain Al-Quran juga silsilah itu. Nabi Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muthalib bin Hashim, Abdi Manaf, Qusay bin Kilab. Itu nanti saya sebutkan, ayo. Makanya coba kamu panggil pendeta kamu. Jangan biar lupa seru. subscribe Iman Kalau kamu udah Yakin tahu Channel. apa-apa mau debat gimana? Jadi buat mainan sama muslim kamu. Kasihan lah. Di mana itu dikatakan dalam Ibrahim ayat 37 itu nabimu itu termasuk bagian keturunan dari Abraham, Ismail, dan Bani Kinana? Nah, ini kan sudah jelas kan ya. Di sini mengajarkan sholat, nanti di ayat lain juga tawaf. Ya. Nah, jelas kan diteruskan kan sampai Nabi Muhammad terusnya. Ketika Rasulullah diutus, diluruskan lagi ini. Yang mana
Setelah ini lalu orang Arab melenceng, maka oleh Nabi Muhammad diteruskan, diluruskan lagi bahwa sholat yang benar itu seperti apa gitu. Nah, di situ kan jelas kan, ini askantum min dzurriyyati, meletakkan keturunannya, yaitu Ismail. Nah, Nabi Muhammad itu keturunannya Ismail. Nah, di mana di ayat itu loh? Kan harus pakai sejarah dengan hadis. Sama seperti kamu. Kamu tahu kan Yesus itu orang Israel? Oke, coba sebutkan keturunannya. Binnya memakai firman yang Yesus terima. Bisa nggak? Kalau nggak bisa ya sudah. Sama seperti saya. Saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad keturunan Ismail. Ini ayatnya. Kalau masalah bin ini, ya harus pakai sejarah. Sama seperti kamu tidak mungkin bisa pakai kitab suci, firman Tuhan. Yesus ini keturunan siapa, tidak mungkin bisa kan? Karena firman Tuhan tidak menceritakan bin, kan gitu. Surah Ibrahim 37 itu bukan menceritakan biografi nabimu. Tapi itu menceritakan cara khas beribadah. Kalau saya nurutin kamu, ya harus pakai Quran. Oke, sekarang saya pakai firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Bahwa Yesus putra ini, bisa nggak? Ayat itu tidak menceritakan di mana Muhammad disebut sebagai keturunan Abraham dan Ismail dan Bani Kinana. Yang dimaksud dalam ayat itu tentang cara kalian beribadah. Nah, coba yang kamu ketahui biografi Islam tentang Nabi Muhammad, keturunan Ismail apa bukan? Kalau kamu tidak tahu, saya yang menunjukkan. Gimana? Tidak ada dalam Al-Qur'anmu bahwa Muhammad itu bagian keturunan dari Ismail dan Abraham maupun Bani Kinana. Lalu dari mana Muhammad bisa tahu? Nah, kan sudah aku jelaskan. Al-Quran menyebutkan cuma intinya saja. Nah, umat Islam tahu kok, bahkan hafal sampai Nabi Adam itu. Keturunannya Nabi Muhammad ke atas sampai Nabi Adam, kami hafal. Nah, kamu. Nah, tapi aku mintanya kitab suci Al-Quran. Oke, kamu bisa menunjukkan pakai kitab suci yang Yesus terima dari Tuhannya. Siapa itu Yesus? Binnya, bisa? Iya, tidak ada juga ucapan Yesus yang mana Yesus penerima firman. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan, putranya ini, gak ada kan? Sama juga kan? Oke, sekarang kamu bisa nggak menunjukkan firman Tuhan, kitab suci, bahwa Yesus itu keturunan Daud? Ada nggak? Kalau Al-Quranmu tuh menyebut intinya berarti pasti menjelaskan dari awalnya dong. Masa menjelaskan intinya kok nggak ada disebut di situ? Nabimu tuh bagian keturunan Abraham. Gak usah kamu loncat-loncat topik. Terus kalau kitab kamu tidak intinya, oke sekarang coba kamu pakai firman Tuhan yang melalui Yesus. Kan Yesus menerima firman. Siapa dirinya itu? Bin firman Tuhan. Jangan pakai Lukas itu kan sejarah menulis tentang Yesus. Ayo silakan. Nah, tidak loncat saya. Kan sudah menjelaskan. Itu ayatnya. Untuk masalah binnya pakai hadis atau sirah nabawiyah. Nah, kalau kamu tidak mau percaya, tidak masalah. Nah, sekarang saya nanya. Coba melalui firman Tuhan, kitab suci. Yesus itu keturunan siapa? Sebutkan ayatnya, coba. Bagaimana bisa kalian itu berasumsi, beropini, omong kosong bahwa Muhammad itu bagian keturunan Ismail? Sementara tidak ada satupun ayat Al-Quranmu yang mengatakan garis kenabiaan itu melalui Ismail. Bagaimana asumsi? Kan sudah ada dalilnya dalam Quran, hadis, dan sirah nabawiyah. Nah sekarang, bagaimana kamu menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan, yang mana Tuhan itu keturunannya Daud. Jadi Daud itu mempunyai anak Tuhan, namanya Yesus. Itu dari mana tahunya coba? Sirah Nabawiyah. Justru lo tampilkan sirah Nabawiyah malah lo tambah hancur. Dan kan sudah dijelaskan. Qulu amanna billahi wa ma unjila alaina wa ma unjila ala Ibrahim. Semua para nabi itu diutus oleh Tuhan yang sama.
Ya. Nah terus, ada nggak Islam yang mengatakan bahwa semua para nabi itu beda-beda Tuhannya? Nggak ada. Semua para nabi itu ya diutus oleh Tuhan yang sama. Al-Quranmu itu hanya menjelaskan garis kenabian itu melalui Abraham, Ishak dan Yakub, bukan melalui Ismail. Tidak ada dalam Al-Quranmu bahwa garis keturunan kenabian itu harus melalui Ismail. Ingat, dari Abraham ke Ishak itu untuk Israel saja. Coba nabi terlahir untuk Israel siapa? Yesus kan? Yesus ngakunya untuk siapa? Israel. Beda dengan Ismail. Dekatilah anakmu Hagar, karena dari dia akan kujadikan bangsa yang besar. Nah, coba. Udah benar itu nubuat itu. Sirah Nabawiyah itu udah banyak. Yang populer Ibnu Ishak. Nah itu kenapa? Kalau Kristen kan tidak punya sejarah-sejarah kayak gitu. Nah, tapi kalau menurut saya, Markus, Yohanes, Lukas itu semuanya sejarah itu. Ulama sejarah. Dia menceritakan tentang kehidupan manusia Yesus gitu loh. Emang pengakuan Ismail di mana? Pernah ke Arab? Adakah dalam Al-Quranmu? Oke, saya pakai ayatnya ya, bahwa Ibrahim dengan Ismail ke Arab ya. Maksudnya apa? Ismail mengunjungi putranya di Arab lalu membangun Ka'bah. Al-Baqarah 127. Wa id yarfau Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Nah itu. Biografi nabimu itu ada pada kitab Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Ishaq yang ditulis ulang oleh Ibnu Hisyam. Oke, sekarang silsilahnya Yesus, manusia Yesus itu ada di mana? Coba, siapa yang menulis? Kalau kamu tidak sanggup, carikan berapapun, berapa ratus pun pendeta yang berani debat lawan tahta. Itu saya pakai Bible, jangan pakai Quran. Kalau pakai Quran, siapapun yang berani debat dengan saya pakai Al-Quran, maka seumur hidupnya tak suruh bertanya, tidak usah debat. Tapi kalau pendeta berapa ratus pun jumlahnya, kita debat head to head pakai Bible tentang Yesus. Itu kalau ada yang berani. Tapi mustahil ada. Lu nggak usah lawan pendeta, lu lawan anak curut gereja aja udah nggak bisa kok. Pertanyaan gue untuk membuktikan bahwa Muhammad itu bagian keturunan dari Abraham dan Ismail melalui Al-Quran aja udah nggak bisa. Kalau kalian paham Al-Quran, silakan tunjukin bukti bahwa nabimu itu bagian keturunan dari Ismail berdasarkan Al-Quran. Dan garis keturunan kenabian itu melalui Ismail berdasarkan Al-Quranmu. Nah, sekarang kalau aku nanya ke kamu, firman Tuhan itu yang mana? Tentu saja segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Oke. Mana ucapan Yesus yang dia menerima firman dari Tuhannya menceritakan tentang silsilahnya dirinya? Ada nggak? Kalau tidak ada ya sudah. Kenapa kamu nanya Al-Quran? Kan sudah aku jawab. Dalam Al-Quran Allah menceritakan Nabi Ibrahim meletakkan keturunannya. Nah, termasuk Nabi Muhammad keturunannya dari Nabi Ibrahim. Dalam hadis juga dalam sejarah silsilahnya. Nah, kamu bisa nggak? Sesuai yang kamu minta juga. Seperti yang kamu minta. Saya minta ke kamu tentang keturunan Yesus. Bisa? Kalau nggak bisa ya sudah sama dong. Tapi minimal kami bisa menjawab pakai sirah nabawiyah atau hadis. Sekarang sudah saya jawab ya. Sekarang coba berdasarkan firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud. Mana? Silakan. Buktinya mana? Silakan tunjukin buktinya. Yesus nggak pernah menerima firman. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Oh, buktinya bahwa Ibrahim pernah ke Mekah, terus membangun Ka'bah. Nah, terus nanti keturunannya yaitu Ismail mempunyai putra-putra nanti sampai ke Nabi Muhammad. Oke, pertama, wa id yarfau Ibrahim qawaid. Dua, ini askantum min dzurriyyati. Itu, silakan. Iya, buktinya mana?
Oh, jadi menurut kamu Yesus tidak menerima firman. Oke, dalam Yohanes 12:50, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Difirmankan oleh Bapa. Jadi dia menerima firman ya. Yohanes 17:7 sampai 8. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ya, makanya pendeta pun tidak mungkin berani lawan tahta debat itu. Loh, kamu bukti-buktinya mana sudah aku jelaskan. Wa id yarfa'u Ibrahim, surat Al-Baqarah. Juga surat Ibrahim, ini askantu min dzurriyyati. Nah, sekarang giliran dong. Mana firmannya Tuhan, kitab suci yang mengatakan, yaitu ucapannya Yesus, bahwa aku menerima firman dari Tuhan, bahwa aku ini keturunan Daud. Ada nggak? Silakan. Nggak usah kamu loncat dari topik. Kalau kalian benar-benar paham sama Al-Quran itu, buktiin dulu itu perkataan Muhammad. Kalau kalian nggak bisa membuktikan perkataan Muhammad, Muhammad itu nabi pembohong. Kamu nanya sudah kami jawab pakai Quran ya. Kalau silsilah ada di hadis Sirah Nabawiyah gitu. Kan sudah dijawab. Nah sekarang coba mana ayatnya firman Tuhan bahwa Yesus itu keturunan Daud, sampai Daud mana? Silakan. Pakai Al-Quran tetapi tidak ada hubungannya dengan pertanyaan yang dimaksud. Sudah saya buktikan pakai surat Al-Baqarah juga Ibrahim. Nah, sekarang kamu buktikan bahwa Yesus itu keturunan Daud. Coba silsilahnya gimana? Coba. Ingat ada firman Tuhan loh. Ya makanya kamu juga pakai ucapan Yesus. Kan Yesus mengatakan dalam Yohanes, aku ini menerima wahyu. Jadi apa yang aku sampaikan adalah firman Tuhan, wahyu yang aku terima. Dan aku ini keturunan Daud. Silsilahnya seperti ini. Ah, Yesus putra Maria, Maria putri sampai Daud. Coba pakai firman Tuhan. Kan kalian buktiin kalau Muhammad itu bagian keturunan dari Ismail berdasarkan Al-Quranmu. Iya, sudah kami buktikan ya bahwa Nabi Ibrahim mempunyai putra Ismail. Nah, Nabi Muhammad keturunan dari Ismail. Kalau silsilahnya ya harus pakai Sirah Nabawiyah atau hadis dong, gitu. Nah, sekarang coba buktikan bahwa Tuhanmu itu punya silsilah sampai Daud. Silakan. Mana ayatnya firman Tuhan mana? Buktinya mana? Mana ayat Al-Quranmu yang mengatakan biografi Muhammad itu bagian dari keturunan Abraham dan Ismail dan Bani Kinana? Nah, iya sekarang mana firman Tuhan? Mana firman Tuhan itu? Segala firman yang kau sampaikan itu ucapan Yesus. Mana? Bahwa saya menerima firman dari Allah, isinya aku anaknya Maryam sampai ke Daud. Coba silakan. Buktinya di mana? Coba tampilkan di sini buktinya. Ayat Al-Quran kalian. Buktinya sudah kami sebutkan. Nah, sekarang coba buktikan Yesus itu keturunan Daud. Pakai firman yang Yesus terima. Coba. Kan firman yang terima itulah kitab suci gitu loh. Sama seperti Al-Quran. Ayo silakan. Nah, tadi sudah dibuktikan. Nah, sekarang tugas kamu. Mana firman Tuhan yang Yesus terima bahwa Yesus putra Daud? Silakan. Abraham itu bukan dari Arab. Abraham itu dari Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu dari Irak. Ayat yang kamu tampilkan di atas itu tidak menceritakan biografi nabimu melalui keturunan Abraham dan Ismail. Yang mengatakan Abraham dari Arab siapa? Kan Allah mengutus Abraham ke Arab, bangun Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahim. Yang mengatakan Ibrahim dari Arab siapa? Mau dia meletakkan keturunannya di Arab gitu loh. Semua umat Islam dalam kitab suci Al-Quran dan hadis dan sejarah, Nabi Muhammad keturunan Ismail bin Ibrahim. Udah. Nah sekarang coba, Tuhanmu itu keturunannya siapa? Coba silsilahnya yang mana? Coba. Kami itu bukan seorang Islam.
Islam itu baru muncul ketika Muhammad menjadi nabi pada umur 39 39 sampai 40 tahun. Makanya gue mau minta buktinya ini loh. Kalau ada buktinya dari Al-Quran ya silakan kalian buktiin. Nggak usah mutar-mutar. Terus, penyesat ajaran Yesus itu muncul kapan? Yesus manusia kok dijadi Tuhankan seperti dewa-dewa. Itu sejak kapan? Yesus mengaku dirinya dewa. Saya ini seperti Krishna. Kalau Krishna, Dewa Wisnu menjelma jadi Krishna. Kalau saya, menjelma menjadi aku. Ini sejak kapan ada kata-kata kayak gini? Abraham itu pengikut Kristus. Keselamatan Abraham itu ada pada Yesus Kristus. Bukan ada pada Muhammad dan Allah SWT-mu. Buktinya sudah ada. Sekarang kamu buktikan bahwa Yesus itu keturunan Daud. Coba yang mana? Firman Tuhan mana? Ya. Bukan sejarah loh. Kalau Lukas itu kan sejarah, Matius, Markus gitu. Buktinya di mana? Oh, Abraham pengikut Kristus. Oke. Tuhannya Yesus siapa? Coba. Yesus kan dalam Lukas itu berdoa dia. Siapa? Berdoa kepada siapa dia? Terus Abraham berdoa kepada siapa? Saya nanya, simple aja. Tuhannya Abraham, Musa, Yesus sama apa enggak? Tuhannya mereka bertiga ini. Sudah buktinya. Sekarang saya nanya. Katanya Ibrahim itu Kristus. Oke, saya nanya. Tuhannya Musa dengan Tuhannya Yesus sama enggak? Makanya, kalau debat dengan Kristen itu lucu. Kita ikutin aja, nanti ngaco nanti. Saya sering kayak gitu. Iyalah bang, terkadang lucu juga sih. Karena mereka yang berkata, mereka juga yang membantah.